Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohanes Dani Pratama Rahadianto. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas praktikum dari mata kuliah pengenalan pola, yaitu kualifikasi daun. Berikut merupakan tabel kualifikasi yang sudah disepakati satu kelas dan dosen. Terdapat 7 jenis kualifikasi, yaitu panjang, lebar, bentuk, tekstur, warna, tepi, dan tulang daun. Langsung saja kita mulai pada kualifikasi yang pertama, yaitu panjang daun. Di sini saya menggunakan 4 jenis daun, yaitu oxalis, talok, kamboja, Jepang, dan melati. Yang dimana masing-masing jenis daun saya menggunakan 5 buah daun. Terdapat daun yang memiliki nilai yang sama. Maka dari itu saya membuat beberapa rule atau batasan-batasan yang dapat mengkategorikan daun-daun ini secara spesifik. Yang pertama adalah daun oxalis. Panjangnya lebih dari 2 dan kurang dari sama dengan 3. Daun talok lebih dari 8 dan kurang dari sama dengan 10. Kamboja Jepang lebih dari 3 dan kurang dari sama dengan 5. Melati lebih dari 7 dan kurang dari sama dengan 8. Dari sekian banyak daun yang sudah ada, terdapat 4 buah daun yang tidak masuk dalam rule atau dia sudah melebihi batasan rule yang ada. Dapat kita lihat pada grafik berikut ini. Berikut merupakan sebaran nilai atau data-data dari daun-daun yang sudah saya ambil. Tanda silang mempresentasikan daun-daun yang berada di luar nilai atau di luar rule. Terdapat daun Kamboja Jepang, daun talok, ya hanya 2 daun itu. Kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu lebar daun. Tabel di samping merupakan nilai-nilai yang sudah saya ambil dari masing-masing jenis daun. Untuk mengkategorikannya lebih spesifik, saya buat kembali beberapa rule yang dimana jika lebih dari 5 dan kurang dari sama dengan 6 adalah daun oxalis, lebar lebih dari 3 dan kurang dari sama dengan 4 adalah daun talok, lebar lebih dari 2 dan kurang dari 3 adalah kamboja Jepang, lebih dari 4 dan kurang dari 5 adalah melati. Berdasarkan rule yang telah saya buat, terdapat 5 buah daun yang berada di luar batasan-batasan yang telah saya buat. Maka dari itu dia memiliki persentase error sebanyak 25%. Error-error tersebut dapat dilihat pada grafik berikut. Terdapat daun talok, daun kamboja Jepang, dan daun oxalis. 2 daun talok berada pada luar batasan yang telah atau rule yang telah saya buat. 1 buah daun kamboja Jepang juga telah berada di luar rule yang saya buat. 2 buah daun oxalis juga berada di luar rule yang saya buat. Kita lanjut ke tekstur daun. Di sini terdapat 3 kategori tekstur daun, yang dimana 2 dari 4 jenis daun, 2 diantaranya memiliki tekstur yang sama, yaitu daun oxalis dan melati. Maka dari itu saya buat rule yang dimana jika tekstur sama dengan 1 atau halus, dia adalah daun oxalis dan melati. Jika tekstur sama dengan 2 atau kasar adalah daun kamboja Jepang. Jika tekstur sama dengan 3 atau berambut adalah daun talok. Berikut merupakan persebaran grafiknya. Kita lanjutkan ke warna daun. Warna daun dibagi menjadi 6 kategori. Hijau muda, hijau tua, memiliki warna di bagian belakang daun, memiliki 3 kombinasi warna daun, berwarna coklat, berwarna ungu. Dari 4 jenis daun yang ada, 2 jenis daun memiliki warna yang sama, yaitu kamboja Jepang dan melati. Maka saya dapat membuat rule yang dimana jika warna adalah 1, hijau muda merupakan daun talok. Warna sama dengan 2 atau hijau tua
adalah daun Kamboja Jepang dan melati. Warna sama dengan 6 atau ungu adalah daun oksalis. Berikut merupakan tabel persebaran grafiknya. Kita lanjutkan ke tulang daun. Terdapat 4 jenis tulang daun, yaitu menjari, menyirip, melengkung, dan sejajar. Dari semua jenis daun yang saya ambil sebagai contoh praktikum, semuanya memiliki jenis tulang daun yang menyirip. Maka dari itu saya membuat rule yang dimana jika tulang daun bernilai 2 atau menyirip adalah daun talo, Kamboja Jepang, melati, dan oksalis. Berikut merupakan tabel persebaran nilai grafisnya. Kita lanjut ke bentuk. Untuk bentuk pada slide kedua terdapat 19 bentuk daun. Namun ketika saya mengklasifikasikan daunnya sudah terpenuhi sampai pada bentuk ke-13, maka saya menggunakan hanya 13 bentuk daun biar hemat dan cepat. Maka dari itu saya membuat beberapa rule atau membuat beberapa batasan yang dimana jika bentuk sama dengan 5 atau lancet oval adalah daun talo. Jika berbentuk 8 atau oval runcing, dia adalah Kamboja Jepang. Jika berbentuk sudip atau bernomor 9 adalah daun melati. Jika berbentuk 13 atau jantung terbalik adalah daun oksalis. Berikut merupakan persebaran grafisnya. Kita lanjutkan ke tepi daun. Di tepi daun terbagi menjadi 3 jenis, yaitu halus, bergerigi, dan bergelombang. Dari 4 jenis daun, 3 diantaranya memiliki tepi daun yang sama, yaitu daun oksalis, Kamboja Jepang, dan melati yang memiliki tepi daun halus. Sementara untuk daun talo, dia memiliki tepi daun bergelombang. Maka dari itu saya membuat rule atau membuat batasan-batasan tertentu, yang dimana tepi daun seberangan 1 adalah daun oksalis, Kamboja Jepang, dan melati. Tetapi jika tepi daun sama dengan 3 adalah daun talo. Bisa dilihat nilai persebaran grafisnya sebagai berikut. Untuk lebih menspesifikasikan atau lebih merinci kategori-kategori daun, saya menggunakan panjang dan lebar daun untuk mengkategorikannya. Bisa dilihat pada tabel berikut ini merupakan tabel panjang dan lebar dari masing-masing jenis daun. Maka dari itu saya membuat rule tertentu yang agar dapat dimasukkan ke kategori daun tersebut. Yang dimana rule-nya saya ambil pada rule di panjang daun dan lebar daun. Maka dapat dilihat tabel persebaran grafisnya. Terdapat warna-warna yang dia mewakili dari masing-masing jenis daun. Untuk warna hijau adalah daun oksalis. Untuk talo diwakilkan oleh warna merah. Sementara Kamboja Jepang diwakilkan dengan warna biru dan melati diwakilkan berwarna kuning. Dari grafis ini dapat kita buat garis yang dapat mengkategorikan daun-daun tersebut secara spesifik. Maka terdapat 3 garis. Pada bagian sebelah kiri kita temukan kategori daun oksalis. Lalu pada kategori tengah bagian bawah terdapat kategori daun Kamboja Jepang. Pada kategori bagian atas tengah terdapat kategori daun melati. Lalu bagian kanan terdapat kategori daun talo. Pada tabel grafis ini kita dapat melihat bahwa ada beberapa daun yang berada di luar kategori atau garis yang telah saya buat. Maka dari itu kita memiliki yang namanya prosentase error. Terdapat 3 buah daun yang berada di luar kategorinya, yaitu daun Kamboja Jepang yang nyasar ke kategori daun oksalis, daun talo yang nyasar ke kategori daun melati, dan daun melati yang nyasar ke kategori daun talo. Maka prosentase errornya adalah 3 daun. Total daun yang saya teliti adalah 20. Maka
Prosentase errornya adalah sebesar 15%. Terdapat 3 jenis daun yang error berada di luar batasan-batasan yang telah dibuat. Jadi prosentase error atau prosentase keberhasilan dari metode ini adalah sebesar 85%. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga semuanya tetap sehat. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.